Selamat siang kawan-kawan. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan tentang decision tree. Pertama kita akan mencoba untuk menentukan atribut mana yang lebih baiknya digunakan untuk membuat decision tree. Pertama-tama kita akan mulai dengan atribut pertama, yaitu obatnya. Seperti yang bisa dilihat, dalam atribut obat ada 9 yang menggunakan obat B dan 5 yang menggunakan obat A. Dengan menggunakan formula entropi yang sebelumnya sudah dibahas, kita bisa mengetahui entropi dari data tersebut itu adalah 0,94. Kita akan mencoba menggunakan atribut kolesterol untuk men-split data decision tree. Seperti yang bisa dilihat, orang dengan nilai kolesterol normal terdapat 6 orang yang menggunakan obat B dan 2 orang menggunakan obat A. Ini menghasilkan entropi yang yaitu 0,811. Sementara orang yang dengan kolesterol tinggi orang yang dengan kolesterol tinggi itu dapat 3 yang menggunakan obat B dan 3 lagi menggunakan obat A. Ini menghasilkan entropi yang sangat tinggi, yaitu entropi dengan nilai 1. Oke, next slide. Sekarang kita coba menggunakan split data tersebut menggunakan atribut sex. Jika kita menggunakan data sex, bisa dilihat pada female terdapat 3 orang yang menggunakan obat B dan 4 orang yang menggunakan obat A. Ini menghasilkan entropi dengan nilai 0,985. Next slide. Sementara pada data male, orang-orang yang dengan male itu memiliki menggunakan obat B yaitu 6 orang dan 1 orang menggunakan obat A. Nah, ini menghasilkan entropi yang sangat-sangat rendah, yaitu 0,592. Next, berikutnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hadi. Terima kasih. Terima kasih Akbar. Jadi saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Akbar sebelumnya. Dapat dilihat di sini ketika kita membuat tree menggunakan jenis kelamin dan tingkat kolesterol, dapat dilihat bahwa pada seks itu entropi untuk female-nya mendekati 1, yang mana itu menandakan bahwa tidak uniform bagiannya. Dan untuk M-nya itu jenis kelamin 0,592, di mana entropi jika mendekati 0 itu semakin bagus untuk membeda-bedakan atau mengklasifikasikan secara uniform. Nah, dari kedua ini, manakah atribut yang paling baik? Seperti itu. Next. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai entropi ini, kita dapat menentukan dengan informasi yang sudah didapatkan di bagian pertama, kita dapat melihat bahwa tree yang memiliki information gain paling tinggi adalah atribut yang paling baik. Next. Nah, sebelum kita tahu melanjutkan, kita akan menjelaskan apa itu information gain. Information gain adalah informasi yang dapat meningkatkan kejelasan setelah dilakukan splitting. Nah, information gain itu dapat didapat nilainya dengan mengurangi entropi sebelum melakukan splitting dan nilai entropi setelah di-split. Kira-kira seperti itu. Di diagram di kanan, dapat dilihat bahwa entropinya itu sebelum dibagi menggunakan kolesterol, itu 0,94. Namun ketika dibagi menjadi 2 kategori, normal atau tinggi, entropinya itu menjadi menurun pada bagian normal. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, dari sini kita dapat menghitung information gain dari masing-masing atribut. Untuk seks itu, dengan menggunakan rumus information gain,
kita mendapatkan nilai 0,151. Next. Nah, kira-kira selanjutnya. Nah, jadi setelah melihat information gain yang didapat, kita dapat membagi decision tree pertama dengan menggunakan jenis kelamin. Ya, seperti itu. Namun, bisa dilihat pada female itu masih belum uniform. Nah, kira-kira atribut apakah yang dapat membagi supaya splitting-nya itu bersifat uniform? Ya, selanjutnya adalah bagian coding yang akan dijelaskan oleh saya dengan Jonathan. Pertama-tama saya akan mengubah screen dulu menjadi bagian coding. Jadi untuk bagian awal tentang training dan juga tentang memasukkan data dan training data akan dijelaskan oleh teman saya Jonathan. Ya, terima kasih Fahri. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Jadi untuk yang pertama, di mana yang dilakukan adalah seperti biasa mendownload data yang ingin dianalisa dengan menggunakan fungsi wget. Terus lanjut langsung scroll aja. Ini buat wget-nya. Nah terus kalau udah, setelah itu dicek dulu isinya tuh ada apa aja dengan pakai ini data frame. Terus lanjut langsung ke saya. Nah, terus dihitung shape-nya berapa. Setelah itu menghilangkan data yang isinya tuh bukan angka. Beberapa kan ada isinya angka itu dihilangkan. Nah, setelah itu karena langsung lanjut aja, next aja bawahnya. Nah, karena kita tetap membutuhkan kayak ini kan decision making, female atau male, low normal height. Nah, maka tiap variabelnya ditransformasi ke angka 1 dan 2 situ. Ada caranya mentransformasi, itu ditransformasi dari string menjadi integer. Terus lanjut, langsung. Nah, setelah itu variabelnya kita langsung masukkan ke dalam data juga. Tadi kan drag-nya ada banyak jenisnya. Nah, itu jadi variabel, jadi angka juga dari 0 sampai 5. Lanjut. Nah, lanjut langsung ke setting up decision tree. Jadi pertama yang lakukan itu melakukan import dari trend test field-nya dulu. Ini buat melakukan trend dan trend set. Seperti biasa, datanya dibagi dulu menjadi 2, yaitu buat trend set sama buat test set. Jadi langsung lanjut aja. Ini cara melakukan codingannya. Nah, terus setelah itu kita harus memastikan dulu kalau data X sama data Y-nya itu sama. Nah, pakai perintah ini. Jadi dapat dilihat X-nya itu 140, Y-nya juga 140. 5 ini tuh maksudnya kalau X-nya kan ada banyak tuh penentunya. Nah, setelah itu kita juga cek, tadi kan trend set. Test setnya juga harus kita cek apakah variabelnya itu jumlahnya sama. Nah, setelah itu kalau udah dicek sama, baru langsung masuk ke bagian modeling yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fahri. Ya, terima kasih Jonathan. Untuk bagian modeling dan bagian visualization akan dijelaskan oleh saya. Jadi karena telah didapatkan, karena data sudah diproses tadi, sudah di-preproses dan sudah di-split menjadi train set, maka hal yang selanjutnya yang akan dilakukan adalah kita akan membuat sebuah instansi dari decision tree classifier yang berupa drag tree. Nah, pada inisialisasi ini kita akan menggunakan kriterion entropi. Ini digunakan agar kita dapat melihat information gain dari setiap node. Ya. Lalu setelah itu kita akan melakukan fitting data sesuai dengan data train yang telah di-split di bagian atas tadi oleh teman saya Jonathan. Ini akan menunjukkan menunjukkan decision tree classifier tadi dari inisial saya ini di atas. Nah, lalu setelah dilakukan fitting, maka kita akan mencoba dataset itu dengan menggunakan test setnya. Nah, kita akan melakukan prediksi dengan membuat sebuah variable pred tree yang menggunakan drag tree tadi yang telah dibuat di atas tadi, dan akan melakukan predict
dengan menggunakan dataset tes yang telah dibagi oleh konsen Jonathan tadi. Oke. Lalu kita akan memberikan akan memprint hasil dari prediksi itu. Jika dilihat ini merupakan hasil dari prediksinya. Nah, ini merupakan selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap akurasi dari decision tree tersebut. Ini akan kita lakukan dengan mengimport beberapa library, dan kita akan menggunakan metrik akurasi score untuk ngetes nilai sebenarnya, yaitu y-test dengan nilai prediksi, yaitu pred-tree. Jika dilihat akurasi dari decision tree-nya merupakan 98%. Ini merupakan bagian visualisasi dari dari decision tree ini. Kita akan melakukan import terhadap beberapa library yang dibutuhkan. Lalu kita akan mendefinisikan foto atau file yang akan dijadikan decision tree-nya, yaitu drugtree.png. Dan jika dilihat, ini merupakan hasil akhir dari decision tree-nya tersebut. Ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.